Hai Brillianers, welcome back to BIC YouTube channel with me Nabila. Hari ini kita mau bahas rekomendasi parfum kondangan. Nah, seperti apa? Udah ada di sini semuanya. Oke, aku mau bahas dulu dari parfum-parfum yang kita pakai di siang hari. Jadi kenapa sih kita kalau kondangan itu kayak mesti pakai parfum yang berbeda? Pertama, kalau menurut aku karena acaranya kan lebih formal ya. Kita juga datang ke acara itu untuk menghargai yang mengundang kita gitu. Gimana sih cara menghargainya? Salah satunya kita pakai pakaian yang proper, juga kita tuh terlihat pantas. Nah, salah satunya biasanya ditambahkan dengan parfum. Di sini aku punya berbagai jenis parfum dan ini semuanya ada di Brilliant Indah Cosmetic ya guys. Jadi kalian yang mau parfum high end dan branded, kalian wajib banget nonton YouTube yang satu ini. Kita mulai dari parfum yang kita pakai di siang hari. Nah, biasanya wangi-wangi yang kita pakai di siang hari itu adalah parfum-parfum yang wanginya lebih segar, mungkin juga lebih ada kayak spirits gitu. Jadi karena di siang hari biasanya kan panas gitu ya, terus juga mungkin lebih crowd, kita pengen wangi-wangi yang lebih sejuk dan semriwing gitu guys. Gimana jelasinnya? Aku tuh selalu sangat passionate gitu ya tentang parfum. Mungkin yang pertama di sini aku mau rekom adalah parfum dari Gucci. Ini dia Gucci Guilty. Nah, jadi si Gucci Guilty ini guys, ini adalah Gucci Guilty yang untuk cewek. Jadi Gucci memang mengeluarkan berbagai varian dari Gucci Guilty, ada yang untuk cowok, ada yang untuk cewek. Yang ada di sini adalah yang untuk cewek. Jadi wanginya, notes utamanya adalah citrusy di sini, dan coba kita cobain ya wanginya. Ya, jadi wanginya itu citrusy, dia kayak floral fruity gitu, tapi wanginya lebih ada sedikit manisnya, tapi emang notes citrusnya tuh lumayan kenceng ya. Jadi kalau misalnya kita pakai siang-siang, ini tuh tipikal wangi yang bisa bikin segar. Oke. Selanjutnya ada dari Burberry. Ini adalah Burberry yang Brit ya. Jadi ini unik banget, dia kayak disarungin gitu, dan ini khas banget Burberry. Untuk bagian ini nggak bisa dibuka ya, jadi kayak udah fix gitu. Dan untuk wanginya sendiri, ini tuh notesnya lebih ke floral dan vanilla gitu. Aku ada sedikit contekan. Jadi ini buat teman-teman yang suka parfum, dan biasanya kalau mau beli parfum kan kita nggak semua toko itu ada testernya. Nah, mungkin kalian bisa cek parfum yang kalian mau beli itu di fragrantica.com. Jadi Fragrantica ini semacam kayak ensiklopedi parfum, dan dia punya notes untuk berbagai jenis parfum. Yang ada di sini adalah Burberry Brit, ini for woman, ada juga yang untuk men-nya. Jadi notes utamanya dia adalah sweet dan vanilla ya, terus juga fruity, dan yang unik di sini tuh ada notes almond sama nutty dan ambernya. Jadi wanginya tuh kayak ada bedak bayinya dikit, karena mungkin dari notes vanilla itu ya, tapi ini wangi yang mewah dan segar ya guys. Nah, di sini ada Gucci Bloom. Jadi ini sebenarnya untuk outdoor sih, boleh untuk kondangan atau jalan-jalan pun oke. Kebetulan yang ini punya aku pribadi guys, makanya aku agak malu ya, soalnya ini udah saking dibawa kemana-mana dan dipakai setiap hari. Dia udah sampai kemasannya kayak gini, tapi ini tandanya bener-bener dipakai ya. Dan ini menurut aku wanginya tuh enak banget, juga nggak neko-neko. Jadi dia notesnya tuh hanya white floral sama powdery gitu. Jadi udah dua itu aja. Wanginya tuh jadi gimana ya, kalau menurut aku memang kesan floralnya itu kenceng banget. Dan untuk notes yang seperti ini biasanya kalian mau campurin sama body lotion, itu juga enak juga ya guys. Ini aku rekomen banget kalau acaranya untuk siang-siang, kalian bisa pakai yang si Gucci Bloom ini. Ini juga special for day perfume dari Gucci. Sekarang kita mau bahas parfum untuk di malam hari. Kenapa sih parfumnya beda untuk di siang sama malam hari? Biasanya kalau malam hari itu kan cuacanya tuh udah nggak terlalu panas ya, makanya kita pakai parfum-parfum yang wanginya itu lebih warm, juga biasanya agak sedikit woody. Tapi memang kalau parfum ini lebih ke apa ya, kita bisa bilang kayak
preferensi masing-masing, cuma kita bisa menyesuaikan dengan kondisi sekitar kita gitu. Kalau misalnya kita datang acara malam, mungkin kita mau pakai parfum yang lebih warm dan wanginya itu kayak lebih rempah-rempah gitu. Di sini aku ada lebih banyak rekomendasi untuk parfum di malam hari. Yang aku suka banget untuk pakai di malam hari itu salah satunya adalah si Guerlain ini, Guerlain Mont-Guerlain. Jadi ini tuh wanginya notes vanilanya juga agak lumayan kenceng dan warm. Jadi dia ini wanginya enak banget ya. Gimana ya mendeskripsikan wangi yang enak tuh bingung guys. Jadi karena dia itu ada notes kayak woody-nya, ada ambernya juga, dan sedikit citrusy. Jadi ini tuh kayak wangi vanilla yang agak dalam gitu. Ini bukan wangi-wangi yang kayak Gucci Guilty gini, wangi-wangi yang semarak gitu. Enggak, ini tuh wangi-wangi yang lebih deep dan warm. Nah, dari seriesnya Guerlain di sini ada dua. Yang pertama ada Mont Guerlain ini, dan ada juga Guerlain yang satu ini favorit aku juga, si Samsara. Ini parfum legend banget guys kalau menurut aku. Jadi Guerlain ini tuh salah satu parfum yang udah cukup lama di dunia perparfuman. Ini aku ingetnya dulu zaman-zaman dulu tuh nenek aku yang suka pakai parfum ini gitu. Jadi wanginya emang enak banget. Tapi si Samsara ini dia agak sedikit lebih ringan wanginya dibandingin sama yang Mont Guerlain ini ya. Wanginya enak banget guys, sumpah. Wanginya tuh dia kayak lebih segar, ada aroma lilamnya sedikit. Dan kayak spiritsnya tuh juga enak gitu. Nah ini menurut aku parfum-parfum yang kayak gini tuh worth to buy banget karena tidak ada dupe-nya guys. Beda kalau misalnya kayak kelas-kelasannya Zara, mungkin dia bisa bilang kayak mirip sama YSL, mirip sama yang lain-lain. Tapi parfum-parfum dari yang niche parfum kayak Guerlain ini dia nggak ada dupe-nya gitu. Oke, lanjut ya. Ini aku aduh sayang banget. Lanjut ya, kita mau lanjut ke parfum malam lainnya lagi adalah yang si Elisa Up ini ya. Nah, Elisa Up ini cowok ya guys, jadi dia tuh desainer gitu, desainer baju. Akhirnya dia ngeluarin juga line up perfume. Nah, untuk di seri-series Elisa Up yang Le Parfum ini tuh yang bikin adalah orang yang sama dengan yang bikin parfum Baccarat guys. Jadi bisa kebayang gak sih kayak mewahnya tuh sama wanginya, tapi harganya jauh lebih murah gitu. Kalau Baccarat kan mungkin harganya di antara berapa tuh ya, 9-10 jutaan gitu. Kalau si Elisa Up ini dia sekitar 2 jutaan lah dapat ya. Kalau yang ini kebetulan punya aku pribadi, Elisa Up Le Parfum Royal, dan di sini ada varian lain dari Elisa Up yaitu yang ini yang Rose Couture ya. Jadi aku akan bandingin dua wanginya ini, tapi ini sama-sama enak banget wanginya. Kita cobain ya. Jadi kalau yang si Le Parfum Royal ini sebenarnya gampangnya aku bisa bilang wangi-wangi parfumnya Elisa Up ini kayak parfum ini kayak parfum mau sholat gitu guys. Jadi kayak rich banget rempah-rempahnya, cuma lebih manis dibandingin yang parfum-parfum dari Arab gitu. Yes, bener banget. Kenapa? Karena si Elisa Up ini orang Libanon guys. Jadi apa ya, notes-nya dari latar belakang dia yang agak-agak ke timur tengah sebelah sana itu kayak masuk banget di racikan-racikan parfum yang dia bikin. Nih ya, walaupun si parfum ini bukan untuk yang Le Parfum series ya, bukan dia yang bikin, tapi dari Francis Kurkdjian itu yang juga bikin parfum Baccarat. Jadi menurut aku wangi-wanginya tuh kayak deepnya kurang lebih sama, dan yang ini notesnya kayak citrusy deep gitu, ada woody-nya juga, sedikit amber mungkin, tapi kayak lebih kenceng si woody-nya. Ini untuk yang Le Parfum Royal. Kalau untuk yang Rose Couture udah pasti ini wanginya floral ya, karena namanya juga udah rose gitu kan. Nah, enak banget wanginya. Oke, untuk yang ini wanginya emang rose tapi agak beda. Kalau misalnya jangan bandingin sama punya Jo Malone yang rose itu kayak terlalu kencang. Kalau yang ini dia masih kayak
rose tapi ada manis-manisnya, dan juga ada notes citrusinya juga guys. Wait ya. Nah, untuk parfum yang Rose Couture ini notesnya tuh yang pertama rose, terus floral, fresh, caramel, white floral, dan lain-lain. Makin ke bawah sih makin dikit ya, bener kataku tadi, ada woody-nya, terus juga ada vanillanya. Tapi emang notes ini lebih ke rose, jadi dia yang kayak seger, manter gitu ya wanginya. Kalau misalnya kalian lebih suka wangi-wangi yang kayak fresh, seger, ini lebih cocok dipakai, dan untuk malam pun juga oke dibandingin kalian pakai yang ini, karena kalau yang ini tuh wanginya kayak lebih untuk yang dewasa gitu mungkin ya, untuk si yang Le Parfum Royal. Lanjut untuk rekomendasi parfum lainnya adalah dari Anna Sui ini. Jadi Anna Sui ini selalu unik dan menarik ya dari segi botol-botolnya. Dia kayak nggak pernah kayak yang biasa aja gitu, cuma kayak kotak doang atau cuma kayak gini gitu, enggak. Dia tuh selalu penuh dengan ornamen-ornamen yang lucu-lucu. Salah satunya ini dari yang Anna Sui seriesnya Lanut de Bohème. I wish aku nyebutinnya udah bener karena ini Francais. Jadi ini tuh yang EDT, mungkin dia kayak nggak sekenceng EDP wanginya, tapi ini tuh bener-bener enak banget. Ini untuk tipikal kalian yang suka wangi segar, tapi cocok untuk di malam hari gitu. Jadi seger tapi ada warmnya sedikit. Dan yang ini tuh notes citrusnya kayak kuat banget menurut aku. Tapi ada sedikit notes lain, coba kita lihat ya. Jadi di sini tuh oke. Nah, menurut aku kenapa ini cocok untuk di malam hari, karena dia itu ada amber sama woody dan oud-nya. Jadi amber sama oud itu mungkin lebih kenceng di parfum-parfum yang kayak parfum Arab gitu, salah satunya Elisa ini. Tapi kalau untuk di parfum seperti parfumnya Anna Sui ini, dia kayak lebih dicampur sama yang fresh gitu. Jadi mungkin ada yang suka sedikit wangi rempah tapi tetap mau seger. Nah, kalian bisa pilih yang punyanya Anna Sui ini. Terus dia tuh juga bagian botolnya lucu banget. Ini gambarnya ini bentuknya kayak butterfly gitu guys. Cantik banget kalau taruh di etalase kalian ya. Selain biar kamarnya juga jadi lucu, meja rias jadi lucu, ini juga wanginya enak banget. Next kita punya Si Intense dari Giorgio Armani. Nah, sebenarnya untuk series Si ini ada beberapa jenis-jenisnya, tapi yang kita punya di sini adalah yang seri Intense. Mirip kayak Jo Malone, kalau seri Intense-nya tuh dia pakai warna-warna yang gelap, warna hitam terutama, sama si Armani juga pakai yang warna hitam. Ini yang series untuk cewek. Setahu aku yang Si itu juga ada cowoknya kalau nggak salah ya. Jadi ini nggak neko-neko banget untuk kemasannya, cuma tutup gini aja. Paling dia pakai kemasan tutupnya yang agak unik seperti ini. Nah, ini buat cewek-cewek yang suka parfum fruity tapi juga agak strong gitu aromanya, karena ini aroma itu fruity dan woody-nya kenceng banget. Emang biasanya aromatik ini tuh adanya di parfum cowok, tapi banyak juga cewek-cewek yang suka aroma aromatik untuk di parfum mereka. Salah satunya kalau kalian suka bisa coba yang Si dari Armani ini yang intense, dan ini mungkin wanginya itu perbedaannya adalah dia lebih deep dan lebih kuat, juga mungkin ketahanannya lebih lama ya untuk series yang intense ini dibandingkan dengan series-series yang lain. Sumpah ini enak banget guys wanginya. Ini tuh Pasha de Cartier. Jadi ini sebenarnya parfum cowok ya, ini parfum untuk cowok, tapi ini juga menurut aku unisex parfumnya, karena parfumnya ini selain aromatik juga dia itu ada sedikit notes lavendernya. Jadi kayak antara cowok yang pakai atau cewek itu masih bisa banget, karena ini parfum for men. Jadi ini tuh aromatik gitu dan woody, juga ada fresh spicy-nya. Tapi sebenarnya ini juga bisa dipakai sama cewek karena ada sedikit notes lavendernya. Aromatik seperti ini walaupun punya cowok, tapi dipakai cewek juga masih enak ya. Lanjut ke parfum-parfum yang unisex. Ini juga ada dari Yves Saint Laurent. Ini tuh Kouros, dan ini aku ingat banget parfum ini karena ini yang dipakai sama mamaku. Jadi waktu aku masih kecil nih,
aku pernah lihat di lemari mamaku tuh kayak, itu apaan? Dan adalah si parfum ini, itu parfum kata mamaku, buat yang wangi-wangian. Oh oke, terus aku ambil, pas aku semprotin itu udah gak ada isinya ternyata. Jadi mamaku cuma simpen untuk botolnya aja. Dan bertahun-tahun kemudian aku menemukan lagi si Koros ini masih ada di lemarinya mama, dan pas aku cium wanginya itu tuh masih ada guys. Jadi bayangin nggak, bertahun-tahun tuh wanginya awet walaupun dia udah disimpan sekian lama. So kebayang ya ketahanannya. Dan si Koros ini wanginya tuh bener-bener enak banget. Ini juga salah satu notes yang unisex karena di dalamnya itu notesnya ada honey, warm spicy, sama sedikit floral. Jadi walaupun dia wanginya itu lebih aromatik dan animalik, biasanya itu juga notes parfum cowok, tapi karena dia ada honey, terus juga ada floralnya sedikit, jadi walaupun dia fresh spicy tapi ada lembut-lembutnya gitu. Dan ini mungkin cewek-cewek juga suka pakai ya. Dan notes utama dari si Koros ini adalah musk gitu. Jadi kalau suka pakai white masknya The Body Shop, kalian mungkin akan suka juga parfum dari YSL ini yang Koros. Ini bisa dipakai cewek sama cowok, jadi very recommended. Ini wanginya mahal banget ya. Jadi ini adalah si Allure dari Chanel, dan ini mungkin kayaknya salah satu yang termahal dari beberapa parfum yang ada di sini. Dan kenapa menurut aku ini kayak recommended banget untuk kondangan atau untuk hal yang formal, karena wanginya itu juga bener-bener seformal itu guys, tapi tetap gimana ya, enak dan classy banget. Of course itu udah kayak image-nya Chanel banget ya, sebagai salah satu brand luxury juga di kecantikan maupun beauty dan luxury. Nah untuk si parfum ini dia tuh vanilla amber wanginya, jadi kayak notes vanilla yang warm gitu dicampur sama amber yang wangi tapi juga agak sedikit deep. Aku akan cek untuk notes yang ada di parfum ini. Oke, yang pertama itu citrusy, floral, vanilla, white floral, fruity, woody, sweet, powdery, rose, dan aromatic. Itulah bedanya notes-notes di parfum-parfum high-end dibanding parfum-parfum yang kayak fast fashion mungkin punya Zara gitu. Jadi parfum-parfum yang harganya lebih mahal itu karena dia punya berbagai notes yang dikombinasi dengan sedemikian rupa sampai menghasilkan wangi yang unik, dan wanginya itu lembut, bahkan kelihatan terciumnya tuh kadang-kadang kayak tipis banget. Salah satunya adalah parfum si Allure ini. Menurut aku untuk seriesnya Chanel ini tuh beda banget dibandingin sama kayak Coco atau Chanel No. 5. Kalau No. 5 itu kan kayak dia woody, amber yang kayak deep dan warm gitu. Sementara kalau si Allure ini dia juga deep dan sedikit warm, tapi dia kayak masih keciuman segernya karena notes utamanya adalah citrus. Oke, jadi ini kayak, walaupun aku tahu ini nggak murah, tapi beneran ini tuh worth banget. Dan ini mungkin bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian juga kalau misalnya kalian jalan-jalan ke acara atau apa, kayak wangi tuh harus gitu ya untuk cewek-cewek, dan ini recommended banget. Itu tadi semua parfum-parfum recommended dari Berlian Indah Cosmetics yang kalian bisa langsung aja ke Berlian Indah di Mall SCP lantai 3. Dan kelebihannya adalah kalau kalian mau cari parfum di Berlian, parfum-parfum itu kalian bisa datang dan cobain wanginya seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kalian cari googling atau searching, kadang-kadang kan kita kayak nggak tahu ya wanginya tuh seperti apa. Tapi kalau kalian ke Berlian, kalian bisa coba wangi-wangi, dan kalau misalnya kalian suka tinggal langsung bungkus bawa pulang. Jangan lupa dibayar ya guys. Oke guys, jangan lupa kalian bisa dapetin semua produk ini di Berlian Indah Cosmetics. Jadi semua di sini recommended banget, wangi-wangi yang pastinya kalian suka. Oke, sekian untuk episode kali ini. Semoga kalian suka dengan konten kita hari ini, dan kalian boleh banget komen di bawah kira-kira kalian mau konten apa lagi nih untuk selanjutnya, supaya dari Berlian bisa bikin video-video yang seru dan kalian juga suka. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notification supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari BIC YouTube channel. Bye!